Dumateng para rawuh sedaya khususipun alumni SPIN 77, kami mohon yang masih ada di luar kawasan Jawi gedung kula aturi mlebet kemawon wonten tempat sampun dipun siapaken tetep protokol kesehatan dipun jagi lan dumateng sesepuh pinisepuh dewan guru nggih matur nuwun sampun rawuhipun mengingat wektalipun sampun sawetawis siang acara badhe mulai. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang kehadiran Bapak-bapak Ibu alumni SPIN 77. Semoga rawuh kehadiran Bapak-bapak Ibu saudara sekalian membawa berkat dan rahmat dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar alumni SPIN 77 Kebumen yang saya banggakan dan saya hormati. Tiada kata yang patut kita sebutkan, ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana dingin-dingin empuk, mungkin dalam suasana corona, ya, virus ini di mana-mana merebak, kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahim. Silaturahim adalah ajaran Islam, ajaran agama kita yang sangat diutamakan untuk kita sebagai seorang muslimah, yaitu barang siapa yang suka silaturahim sesama teman, sesama saudara, insyaallah akan ditambahkan rezekinya min haitsu la yahtasib, dan kita insyaallah dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan keluarga besar alumni YIN 77 dan keluarganya yang hadir tempat ini, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhipun kehadiranipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged menambah rukatipun kula panjenengan sedaya, menambah wawasan, menambah pengalaman, juga menambah Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sulit Pak. Belum tentu tomorrow, next time kita bisa ketemu seperti ini. Belum tentu. Masya Allah, ini harganya mahal banget teman ini. Enggak bisa tiap tahun seperti ini. Tapi kita mohon pada Allah, ya Allah, panjangkan umur kita supaya hadir di tempat ini, ya Allah. Bisa ketemu tahun yang akan datang. Ketemu nanti di surganya Allah. Benderanya kita membawa bendera ialah alumni SPIN 77. Kalau kita yakin, percaya bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang yang soleh hari ini, penentuan. Insyaallah nanti di akhirat nanti benderanya sama SPIN 77. Amin ya rabbal alamin. Percayalah. Dulu Pak, saya menambahkan juga sebelum saya masuk SPIN, saya ingat aja. Ingat masuk SPIN sudah tamat ijazah SPIN Solehan Pak Wajir. Dulu ingat ijazahnya saya anggap ijazah tanggung, nggak nerusin ngajar, nggak punya ijazah guru, nggak berat ngajar, mau kerja apa? Jadi ijazah harus kuliah di YIN. Itu ceritanya itu. Akhirnya saya berjuang ke Jakarta, pergi ke Jakarta, merana dan mencari pengalaman dulu setahun, ngumpulin dana. Kenapa? Orang tua kami, saya sendiri pribadi angkat tangan, saudara juga angkat tangan, di sana ngenger. Saya itu ngenger, ikut orang, ikut saudara, tapi membekali siap-siap bisa daftar ke YIN. Tes
program sarjana muda. Susahnya bukan main. Takalam bil lughatil arabiyyah wal inggrisiyah. Iya, dulu saya bahasa Inggrisnya 5 di SPIN terakhir. Ya. Tapi apa? Saya berkomitmen saya harus unggul. Itu unggul. Amalkan ilmunya. Guru bahasa Inggris saya terus dilalah, ya. Sedikit menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, diangkatlah oleh pemerintah menjadi petugas haji. Syaratnya lulus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tuh Pak, Masya Allah, saya nangis ya Allah. Jadi wong. Merasa wong kampung, wong desa, orang gak apa-apa. Nang Jakarta sampai jualan koran Pak Muhajir. Mas Olehan, jualan koran di stasiun, di terminal, lakoni. Sampai selesai S1, berhenti. Mau merit, mana dananya? Kulun gak apa-apa, bojo kulun itu Pak Bandi. Pak ini Pak Muhajir, bojo kulun itu adek niku elek-elek tapi bojo ya. Alhamdulillah. Niku bojo kula niku mantan pegawai di Polres Jakarta Pusat. Ya. Pernah di Polsek Kemayoran. Ya, alhamdulillah. Saudaranya Ki Kholawi di Bandung Bruni. Nah ini. Terus sampai selesai saya dapat SK pertama kali di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah. Di Sampit geger orang Madura sama orang Dayak berantem, saya udah pulang kembali ke Jakarta. Pak Harto turun, saya kembali ke Jakarta. Di sana saya alhamdulillah pegawai PNS baru 2 bulan, ya PNS-nya diangkat jadi kepala KUA 7 tahun baru pindah ke Jakarta. Alhamdulillah. Jadi saya dengan Pak Turmudi profesi sama, ya KUA, kepala KUA. Kalau saya kepala KUA di Parenggian, Kecamatan Parenggian, Kalimantan Tengah. Terus pindah ke Jakarta ke bagian mediasi BP4, ketua BP4 Jakarta Timur. Terus berjuang sampai mau pensiun kurang 2 tahun. Teman saya ini saya pindah ke ngajar dosen UIN Ciputat. Jadi saya ngambil celah-celah nih, ambil S2-nya pendidikan supaya apa? Supaya bisa memperpanjang SIM, Mas Guru. Panjang SIM. Jadi saya S1-nya syariah, S2-nya pendidikan. Pendidikan. Ya, saya juga ini sebagai motivasi pada teman-teman bahwa menjaga siapa yang sungguh-sungguh insyaallah akan dapat. Siapa yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Prihatin. Alhamdulillah anak buahnya Pak Dr. Purwanto almarhum, ya, Pak Basir yang sudah almarhum semuanya. Ya, ini semuanya guru-guru kita yang hadir, alhamdulillah. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat kepada orang lain. Itu. Yang terakhir, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, alumni IAIN dan para guru sekalian saya banggakan, saya hormati. Tentunya mohon maaf tadinya mau rencana di Kembaran di gubuk saya. Tapi mengingat musim corona, jadi saya sama panitia mohon pindah ke Onyx Soleh aja yang gampang dicari. Tapi saya juga terima kasih pada panitia teman-teman yang tadinya mau ditempatkan di gubuk saya Kembaran di perumahan Cigaru Permai. Saya betul terang, saya membangun rumah di kebebekan, tempatnya Pak Guru Sulehan, istri saya jangan di Kembaran di Pejaten juga ada di sana tanah bangun, nggak mau, tarik-tarikan, saya bangun di Kembaran, yang ambil di situ Pak, monggo, Blaturi, Poro Jerek, rekan-rekan alumni, para guru bisa silaturahim bersama-sama di rumah gubuk saya. Ya, yang penting bisa penclokan. Saya sekarang belum pensiun, masih 2 tahun 2022. Ya pensiun besok insyaallah. Ya insyaallah saya yang terakhir saya sebagai mediator. Mediator ini orang yang bekerjanya mendamaikan orang yang berselisih rumah tangga. Ya, jadi saya dari awal kerja di Departemen Agama sampai terakhir masih menangani krisis rumah tangga. Bagi yang nikah
mau cerai, ya, itu yang bermasalah, ya, saya, alhamdulillah alamin se-Kemayoran hanya satu, saya mediator resmi dari Mahkamah Agung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pas ada saya bisa tukar pikiran lah masalah rumah tangga, bagaimana supaya sakinah mawaddah warahmah itu diantaranya itu. Yang terakhir tentunya kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu khususnya Dewan Guru, selalu kita doakan panjang umur yang masih ada sekarang ini, termasuk Al-Mukarram yang sudah dipakai Allah, kita doakan husnul khotimah. Insyaallah guru-guru kita jasanya banyak, dan teman-teman insyaallah kita semuanya akan bersama-sama menikmati apa adanya al-ladzi yang seperti ini ya insyaallah. Itu aja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tempatnya ini ya apa adanya seperti ini, namun ini juga bisa kita syukuri juga. Yang penting bisa bertatap muka, bersilaturahim bersama-sama. Apabila ada penerimaan atau jamuan yang kurang berkenan, kurang nyaman, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para dewan guru, alumni guru SPIN 77. Saya bersyukur pada Allah, guru-guru kita ini masih banyak yang masih panjang umur, energi, ya masya Allah. Ini muridnya Pak Kosasi, ya Bapak semuanya guru nih, coba banyak yang jenggotan, banyak yang kumisan, sudah gimana gurunya, tapi ternyata gurunya sama dengan muridnya. Amin ya robbal alamin, masya Allah. Sementara ini saya masih tugas di Jakarta di Kemayoran. Bagi para siapa saudara-saudara teman-teman yang ke Jakarta bisa singgah di Kemayoran di Masjid Jami Al-Amir Kemayoran Jakarta Pusat. Saya 24 jam pelayanan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, teman-teman alumni angkatan 77 yang tentunya sangat berbahagia. Izinkan dalam kesempatan ini kami ingin bercerita tentang kronologi bagaimana bisa terjadi reuni yang seperti ini. Mohon maaf, saya membukaannya seperti tadi saja, jadi ngikuti yang di depan. Pada suatu hari di tanggal 21 Juni 2019, ketika saya lagi tiba-tiba telepon berdering. Telepon berdering, suaranya sangat merdu. Saya pikir, oh ini pasti seorang gadis ini, mungkin murid saya. Bahasanya bandar, merdu sekali. Tapi terus nanya, masih kenal tidak sama saya? Kenal orang-orangku. Oh ternyata dia adalah seorang gadis. Memang betul seorang gadis, tapi dulu gadis. Tapi sekarang ya nenek dari Roh, gadis petana. Bahar itu bisa saja. Yang sekarang kebetulan sudah pensiun. Kemudian setelah ngobrol, ini Muniroh ini menginginkan bagaimana kalau kita adakan reuni SPIN 77. Nah, akhirnya ya saya oke, ayo. Karena kita kan sudah pensiun sama-sama pensiun. Jadi mari kita sambung silaturahmi kita.
waktu yang ada sama-sama kita gunakan, begitu ya Bu. Terus gimana? Waktu itu bingung sekali. Bagaimana ya cara mencarinya? 42 tahun sudah tidak pernah saling ketemu. Hanya ingat sama-sama nama-nama. Dan saya yakin-yakinnya kalau nanti kita ketemu pun akan saling kurang mengenal atau panding. Tapi karena tekad yang begitu besar kami berdua, akhirnya sepakat. Mari Mbak, kita jalan bersama. Menyempatkan waktu pada tanggal pada bulan Agustus selama 2 hari full, dari pagi sampai malam, sampai Mbak Haryanto tidur di petanahan di rumah saya. Itu dalam rangka mencari teman-teman. Alhamdulillah ketemulah beberapa teman-teman di sini. Yang megang kuncinya adalah Mbak Maryati. Nah, setelah itu kita berpisah, berpisah, bangun ke Semarang. Saya tentunya masih tetap di tempat saya di Tanjung Meru, Kedowinangun. Terus saya pikir bagaimana caranya ya? Oh iya, namanya sekolah pasti punya buku induk. Lalu kami kepikiran, maka saya putuskan untuk ke MAN 1 yang dulu SBYN jadi MAN 1. Maka saya ngempirin Mbak Taryumi, kemudian juga sama Mas Haris, bertiga ke MAN 1. Di situ kita foto buku induknya. Alhamdulillah masih ada, walaupun acak-acakan, kurang tertib. Dan sudah banyak sekali foto-fotonya yang sudah terhapus. Akhirnya dari situ berbekal buku induk, pada bulan September diadakan pencarian yang kedua. Pencarian yang kedua, saya, Mbak Muniro, terus Mas Ahmadun itu mencari, sasarannya adalah ke Mirit karena cukup banyak alumni Mirit. Di sana ketemu Pak Imun, rumahnya ternyata sudah meninggal. Akhirnya ketemu juga rumahnya Suratman, ketemu dan masuk grup, dimasukkan ke grup WA. Tapi dalam perjalanannya dia tidak tahu mengundurkan diri. Nah, terus hari berikutnya kita ke Jatisari, ketemu Pak Sakbani, kemudian Bakir dan Bu Asmina. Nah, itu pencarian tahap yang kedua. Kemudian lanjut lagi pada pencarian tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga pada bulan Oktober. Ini teman bersama Pak Ahmadun, Muniro dan Mas Ahmadun ke Jati Jajar mencari alamatnya Syahidin. Selama 2 hari mencari, akhirnya ketemu. Terus pencarian itu selama 2 hari, karena hari yang pertama tidak ketemu, akhirnya hari yang kedua bisa ketemu, hanya alamatnya dan nomor teleponnya. Sampai sekarang piajinya belum nongol. Walaupun sebenarnya sudah sanggup kalau mau hadir, sudah saya pesan-pesan, Mas, saya cari jenengan itu sampai 2 hari loh. Hanya modalkan desa dan nama. Desanya dari Mas Haris dan namanya yang masih kita ingat dari Zaidin. Beberapa keunikan di situ sudah masuk ke rumah yang namanya Pak Zaidin. Ternyata Pak Zaidin itu ada 3. Jadi salah alamat, salah kamar, salah masuk. kepala SMK, Ada kepala SMK, ada Pak Kiai Zaidin. Ternyata bukan orangnya yang dia cari. Hanya hari berikutnya berangkat lagi
nyari Mas Haidir, terus ketemulah dengan adiknya. Berkat pertolongan seseorang, akhirnya diberi nomor telepon, terus bisa kontak-kontak dan dia bisa masuk grup. Namun rupanya ada kepentingan yang lain yang lebih penting hari ini belum bisa tahu. Ya, selanjutnya setelah kita dapat anggota sekian banyak, baru sekitar berapa ya, 20-an. Kemudian disepakati untuk kumpul di Somari pada tanggal 12 Februari 2020 berkumpul di Somari untuk membicarakan pelaksanaan reuni. Tadinya sudah disepakati akan bulan Ruah waktu tanggal 23 April, tapi berhubung COVID maka acaranya gagal, ditunda. Waktu itu ketuanya adalah almarhum Bapak Turmudi. Almarhum Turmudi ternyata kurang 2 minggu dari pertemuan ini beliau sudah mendahului kita. Nah, karena waktu itu sehabis dari Somari terus Pak Turmudi itu sakit-sakitan. Saya cari alamatnya Pak Suyuti, saya bebebkan ke sana. Dapat nomor teleponnya, terus saya hubungi, akhirnya sekaligus masuk grup dan sekaligus kita boikot, kita baiat, kita angkat beliau sebagai ketuanya. Maka langsung dibicarakan bagaimana, ayo disidang. Itulah sekedar kronologis bagaimana bisa sampai terjadi, bisa laksanakan acara yang seperti ini dengan amat tertatih-tatih, tetapi itu adalah niat yang baik. Alhamdulillah Allah meridhoi dan memberi izin untuk terlaksana pada hari ini. Untuk itu kami aturkan terima kasih pada rekan-rekan semua, lebih khusus lagi pada bapak-bapak guru kita yang ternyata masih sehat, masih energik, walaupun mungkin sudah agak lupa ya Pak. Muniroh ini siapa, yang seperti apa dulu saya tuh pemalu Pak, sekarang malu-maluin. Sekarang malu-maluin Pak. Kalau dulu pemalu Pak, karena orang desa, orang petanaan, orang udik, jadi malu sekali kalau bergaul dengan orang kota. Saya diam saja sampai dengan Pak Suyuti itu ketua OSIS, saya tidak kenal Pak itu. Lucu ya Pak, ya itu kisah-kisah itu. Sekarang ya kenal baru saja Pak. Saya takut Pak mengenal Pak Suyuti, karena Pak Suyuti. Tapi ternyata orangnya baik sekali Pak. Jadi kita semuanya baik sekali. Ternyata pertemuan ini adalah sampai-sampai yang dari jauh itu Pak Iskandar ini Pak. Sekarang menetap di Batam. Itu melegak ke rawuh Pak. Itu biayanya Pak Iskandar. Mbak Rosida itu sekarang tempat tinggal di Tegal, di Pemalang. Saya parah nih Pak, karena saya sudah pernah ke Pemalang tuh, senyum-senyum dia itu. Saya ke sana ke Pemalang menemui Mbak Rosida itu. Terus Mbak Umi Wadiati itu di Tegal, karena suatu hal beliau titip salam belum bisa hadir, repot begitu. Mungkin lain kali insya Allah akan melegake untuk hadir. Terima kasih ibu-ibu yang mendampingi bapak-bapaknya untuk rawuh pada kali ini. Selanjutnya saya mohon izin untuk teman-teman semua, bagaimana kalau kita sepakati tidak usahlah Pak Suyuti, Pak Haris, Pak Bakir dan sebagainya, tidak usah. Gimana kalau kita sepakati pakai panggilan mesra dengan Mas atau Mbak, jadi kayaknya lebih lebih akrab gitu. Kalau saya di 72 itu karena di kampung di Tanahan itu manggilnya Kak
dan Mbak Yu. Jadi tidak ada yang pak-pakan, itu tidak ada. Kalau boleh saya minta izin begitu, sepakat Bapak Ibu? Ya, jadi untuk kali ini tidak ada lagi Pak Bakir, Pak Sabani, tidak ada. Jadi yang ada adalah Mas Sabani, Mas Bakir, Mas Yuti. Jadi jangan marah, masuk aku dipanggil memangnya Masmu pola, jangan seperti itu ya. Jadi untuk lebih akrab supaya lebih mengena di hati, kita panggil dengan kita bayangkan pada tahun 77. Kapan nggih? Matur nuwun. Ya, saya rasa sudah cukup. Nanti kita masih ada lagi nanti pengalaman jadi harus. Ya, ini untuk sementara cerita ini dari awal mulanya kita bertemu seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membawa kesan tidak akan terlupakan. Itu juga ada lagunya. Ini walaupun fals, saya ingin membawakan lagunya dari Arno Pantovani. Bukannya terhibur, malah pengen menangis. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت
nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terus terang saja saya nyaris lupa semuanya wajahnya. Tapi kalau saya gunakan satu persatu saya teringat kembali. Oh ini duduknya sebelah ini madan dablek, ini ropatnya dablek. Masih kelingan itu alhamdulillah ini. Cuma kadang-kadang dan ibu-ibu yang kadang-kadang bersalin wajah itu. Oleh karena itu saya ingin memperhatikan satu persatu dari ibu-ibu ini. Semuanya ini angkatan 77 ya Bu ya. 77 Bu ya angkatannya semuanya. Jadi sekarang kami prediksi usia ibu sekarang sudah 60 berapa tahun Bu? 62 ya, 63 ya. Alhamdulillah 62, 63 semuanya rata-rata saya kira sama. Hari ini saya usianya 80 tahun kurang 1 tahun. Selanjutnya pada kesempatan ini saya juga herannya kok berani-beraninya alumni IAIN yang dulu sekolahnya nyaris tak terdengar itu bisa bertemuan di sebuah hotel yang sangat megah untuk hubungan ini. Ini mungkin ada seseorang yang menjadi bosnya ini. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ya kebangetan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, karena kita sudah sama-sama tuanya, tinggal beberapa tahun usia kita, maka pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan semacam tausiah, tapi akan memberikan tazkirah kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Rata-rata sudah 63 tahun. Jadi sudah semacam panggilan itu kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya akan ngomong berkaitan dengan masalah mati saja ini. Masalah mati saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita hari ini masih segar-segar, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melihat hijaunya daun dan birunya air laut. Oleh karena itu mari kita kembali kepada apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Carilah harta dunia seolah-olah kamu akan mati besok pagi, tapi carilah harta akhirat seolah-olah kita akan balik. Ini enggak ada yang ngerti saya. Kita kembali kepada apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Carilah harta dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, tapi carilah harta akhirat seolah-olah kita akan mati besok pagi. Sehingga hidup kita ini ada balance, hidup kita ini ada timbangannya, dunianya oke, akhiratnya juga lebih oke. Tapi kalau pensiunan ya stabil aja ya, madeg lah ini. Kita bicara orang yang sudah bertanya ini. Kalau saya dunianya ajuk gitu. Oleh karena itu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya teringat juga sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, ketika putri kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Siti Fatimatul Zahra, meninggal dunia. Setelah jenazahnya dikafani, disolati, kemudian diangkat ke makbarah, digotong oleh 4 orang. Yang di depan itu adalah 2 orang pemuda tampan, namanya Hasan dan Husain, sekaligus putra daripada almarhumah. Yang di belakang itu sebelah kanan adalah Ali bin Abi Thalib, suami daripada almarhumah, dan di sebelah kiri ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat karib Rasulullah SAW. Setelah jenazah Fatimah Zahra diturunkan
mau ditanam di situ, mau dikubur di situ. Abu Dzar Al-Ghifari pada kuburan. Hei kubur, yang akan disemayamkan di sini bukan manusia sembarangan. Yang akan disemayamkan di sini adalah putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu perlakukanlah dengan baik. Kuburan itu jawab, hei manusia, saya ini bukan kotak sampah, saya adalah kotak amal. Siapapun orangnya, asal mereka bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala larangannya, akan kami perlakukan dengan baik, bahkan akan tempatkan tempat yang paling luhur dan mulia. Ini jawab kuburan. Oleh karena itu kita yakin, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling bergengsi itu adalah manusia yang ibadahnya oke. Jadi menurut demokrasi di dalam Islam, orang besar itu bukan mereka jenderal yang berbintang 4, bukan. Orang besar bukan mereka pejabat yang dielu-elukan oleh masyarakat, bukan. Tapi orang besar adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti rekan-rekan kami, anak-anak kami, bapak-bapak yang hadir di sini, alumni SPN tahun 77 ini adalah termasuk orang besar di mata orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua, ini sesi yang kedua. Ini kami peruntukan khusus buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, ini ada suatu cerita riwayat. Pada suatu ketika pagi-pagi buta, putri kesayangan Rasulullah masih hidup tanya abahnya pada bapaknya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama masuk surga ya Rasulullah? Nabi itu jawab, Ananda Fatimah, kalau kamu ingin tahu siapa manusia perempuan, orang perempuan yang pertama kali masuk surga, Muti'ahlah orangnya. Muti'ah ini pertama sekali masuk surga setelah Ummul Mukminin. Ya Rasulullah, mana mungkin saya belum pernah lihat orangnya, namanya saya baru dengar. Kamu tahu ini adalah wanita biasa, rumahnya di sekitar Gunung Uhud, 3 kilometer jauhnya dari kota Madinah. Malam harinya putri Rasulullah sudah bisa tidur, berpikir kayak apa orangnya yang namanya Muti'ah, kok bisa-bisanya masuk surga setelah Ummul Mukminin. Orangnya setelah sholat subuh beliau sendirian di jalan mencari rumah Muti'ah ini. Putri Rasulullah mencari rumah Muti'ah, berjalan sendirian sampai di tempat situ. Dia bertanya kanan kiri rumah Muti'ah, enggak ada orang tahu. Sebab memang dia orang super biasa, orang biasa, hampir tidak dikenal oleh masyarakat. Baru menjelang siang hari, menjelang zuhur, Fatimah ini bertemu dengan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Seorang perempuan membuka pintunya. Tapi hanya tongol-tongol saja, tidak keluar. Tongol-tongol bahasa Indonesia Pak ya. Ya itulah. Hanya tongol-tongol, enggak keluar. Anda itu siapa? Saya adalah Fatimah Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut ini, terkejut. Hari ini saya tidak bisa Anda, meskipun Anda putri kesayangan Rasulullah. Nah, kenapa saya belum minta izin pada suami saya? Meskipun Anda itu perempuan, saya tidak berani memasukkan Anda, sebab aku belum minta izin kepada suami saya. Luar biasa perempuan ini. Akhirnya pulang kembali ke Madinah, pulang sambil berpikir kayak apa wanita itu
banyak ibadahnya. Kayak apa wanita itu taklim dan hormat kepada suaminya. Pagi harinya datang lagi ke situ. Sekarang enggak sendirian dengan anaknya Hasan. Datang lagi ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Begitu sudah masuk, kaki yang silakan masuk, kaki kiri belum. Tapi Musti ini tahu di belakangnya ada seorang laki-laki. Ya Fatimah, siapa orang laki-laki itu? Itu adalah anak saya, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hormat lagi saya bisa memasukkan panjenengan ke rumah saya, sebab saya belum minta izin panjenengan membawa putranya. Jadi besok sajalah, insya Allah pasti masuk. Ulang lagi, yang kedua pulang. Ketiga kalinya datang lagi, bukan Husain, Hasan dan Husain dibawa dua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Loh, itu ada laki-laki yang saya kenal siapa itu? Ini kakaknya yang kemarin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini merupakan musibah bagi saya. Jadi saya mohon dengan hormat untuk pulang lagi nanti saya minta mintakan izin kepada suami saya. Pasti masuk. Sepanjang jalan ini meneteskan air mata kayak apa perempuan ini hormat dan taklimnya kepada suaminya. Nah, setelah sampai di rumah, dia wadul dengan bapaknya. Wadul dan bapaknya diam saja. Kemudian hari-harinya 3 orang datang, masuk. Minta izin semuanya, tiga-tiganya masuk. Setelah duduk, macam-macam. Suguhannya ada teh, ada kopi, ada cara-cara, ada abu-gabu bisa macam-macam itu makanan. Sedang ngomong macam-macam itu, Muti ini bangkit dari tempat duduknya. Bangkit tidak izin kepada tamunya ini. Bingung tamunya ini. Bangkit kok mau membawa tongkat dan membawa air 1 gelas sambil ininya kainnya dicincingkan ke atas. Kelihatan ini contohnya. Ini gimana? Sani ini suami saya sebentar lagi pulang dari berdagang. Ini dia jam-jam gini sudah sampai jalan. Saya tinggal saja. Saya akan menjemput suami saya. Tapi itu buat apa? Air itu biasanya suami saya langsung minum. Lihat tongkatnya ini kalau suaminya saya marah, cepat-cepat saya berikan tongkatnya untuk menghubungi saya. Loh, tapi ibu kan enggak boleh ada kain diangkat sampai atas, itu kan haram. Ini kalau suami saya melihat saya begini, mereka akan tumbuh dorongan hidup seksualisnya. Ini sampai di sini luar biasa. Tapi saya yakin kalau enggak ada perempuan di sini yang begitu. Enggak ada. Ini hanya suatu riwayat yang beneran luar biasa sekali. Taklimnya seorang ibu kepada suaminya, seorang istri kepada suaminya, sebagai taklimnya suaminya. Nah, ini bisa kita contoh yang nggak mungkin ya. Ini hanya cerita beberapa ratus tahun yang lalu dimakan oleh zaman, dimakan oleh situasi, dimakan oleh globalisasi, dimakan oleh HP dan lain sebagainya. Sudah nggak ada sama sekali perempuan semacam itu yang golongan sudah tidak ada di dunia ini. Ini hanya suatu riwayat yang terjadi untuk dijadikan contoh dan tauladan kepada ibu-ibu. Jadi kalau tadi kami katakan bahwa ini merupakan tazkirah khusus pribadi saya, istri dan anak saya, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Nah, ibu-ibu dalam pertemuan ini ibu mungkin tidak mengharapkan saya yang terlalu lama. Karena ini yang penting ini kita mau kangen-kangenan sesuai dengan judulnya, kangen-kangenan.
Oleh karena itu sebelum kami rampungkan, biar ibu-ibu dan bapak-bapak teringat kembali kepada saya bahwa saya adalah pernah mengajar bapak-bapak sastra ya. Oleh karena itu saya akan memberikan sebuah sajak para ibu-ibu bapak-bapak. Sajak ini diciptakan sekitar 71 tahun yang lalu oleh seorang sastrawan angkatan 45. Sastrawan angkatan 45 meskipun diciptakan 72 tahun yang silam masih eksis kita gunakan dalam saat ini. Sebab ini sebenarnya perjuangan hidup. Judulnya apa? Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap berada, berjuang, duka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang peri. Dan aku lebih tidak peduli, sebab aku mau hidup 1000 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak guru ingkang kula hormati, alumnus SPGN 77 yang saya cintai, mungkin panjenengan belum kenal dan saya kira tidak kenal tadi pada diri saya. Saya memang guru SPYN sejak tahun akhir 68. Kedatangan saya di SPYN karena diminta oleh beliau almarhumlah Bapak Dr. Purwanto, saya di Semarang disulati supaya segera pulang membantu sekolah saya. Begitu. Kemudian saya pulang dan kebetulan waktu itu saya juga menerima tawaran dari guru saya di SGA. Panjenenganipun Dr. Andes Suwarso Patmo, guru olahraga. Gimana dilehan apa jadi meneruskan katosipun boten Pak, kalau ndak silakan. Saya diganti di STM Negeri Pertambangan Kebumen. Alhamdulillah. Begitu saya pulang, saya membuat 2 lamaran, yang satu di SPYN, satunya di STM Negeri Pertambangan. Alhamdulillah diterima, diangkat lebih dulu di STM Negeri Pertambangan.
yang kemudian digabung dengan STM Negeri dan sekarang STM Negeri Kebumen yang menjadi SMKN 2 Kebumen. Nah kemudian saya teruskan perjuangan di SPIN bersama-sama termasuk Pak Hajir, Pak Kosasi, Pak Sofan, waktu itu masih bujangan, termasuk Pak Bandi. Ini adalah angkatan SPIN tahun 1969. Pada waktu saya mulai datang mengajar dan beliau itu di kelas 2 sampai 70 tamat SPIN, kemudian meneruskan ke Semarang, nepak tilas saya di STO Negeri Semarang. STO itu adalah Sekolah Tinggi Olahraga yang sekarang masuk UKIP UNES Negeri Semarang, FPUK Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Itulah riwayat saya mulai di SPIN. Meskipun saya guru STM oleh beliau guru SPIN pada waktu itu dianggapnya saya sebagai guru SPIN. Memang benar karena saya tidurnya di komplek Wakwiyah bersama dengan Pak Hajir, dengan Pak Sofan, sama-sama sami bujangan. Kemudian tahun 74 saya menggarang diri dan fokus pada STM Pertambangan. Tahun 79 kembali lagi SPIN. Pada waktu itu transisi antara SPIN menjadi Madrasah Aliyah Negeri sampai tahun 1995. Begitulah awal kami, sehingga panjenengan tidak tahu siapa itu. Demikianlah untuk sekedar mengenalkan diri saya sebagai guru SPIN sampai dengan SMKN. Kepada alumnus SPIN yang saya hormati, ini adalah kembali mengumpulkan kembali, mengompakkan kembali yang sudah terpecah di mana-mana di sini. Mari kita nengok ke belakang. Ini supaya menjadi perhatian panjenengan betapa besarnya panjenenganipun Bapak Purwanto CS membina panjenengan, memberikan ilmu, memberikan pendidikan, arahan dan sebagainya, sehingga panjenengan menjadi orang-orang seperti sekarang. Alhamdulillah. Itulah. Oleh karena itu saya mengajak kepada panjenengan semuanya, tidak hanya ini hanya pertemuan sekedarnya. Silakan disusun kembali rencana Anda untuk berbuat apa untuk yang bermanfaat bagi masyarakat. Ingkang saged kawula aturaken dumateng para ibu, bapak, dumateng alumnus SPIN 7. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Kulo kelingan jere ngendikane wong tua, sabisa-bisa aja ngasih kelalen karo asal-asal usule. Kula namung ngelingaken panjenengan ngraos
dados lare utawi siswa alumni SPIAIN eling kula SPIAIN niku dipun bentuk dipun diriaken dening pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kebumen atas usulanipun almarhum Bapak Hanifuddin saking putranipun Gus Mahfud saking Somalangu kalian sesarengan Pak Purwanto almarhum Ain lan sedaya kanca-kancanipun ingkang tergabung saking perwakilan siswa Kebumen utawi Perhimak wonten kempalan nyuwun kalian partai NU niku cabang Kebumen saged mendirikan sekolahan Islam Kebumen amargi wonten ing Kebumen wekdal niku sampun wonten SMA Masehi ingkang sampun terkenal lan kathah anak-anak NU sing pada sekolah dikawatiraken tauhid bisa ilang luntur merga-mergane SMA Masehi sebab bisa benar pelajaran kepriyen sarane wong Islam men ilang tauhid maring kekristenan. Lah mila laju Pak Hanifuddin almarhum kalian kanca saking Perhimak menika musulaken dumateng pengurus cabang NU Kebumen saged mendiri persiapan IAIN ing akhiripun dipun tampi nalika tahun 1965 dan alhamdulillah oleh orang-orang Kebumen diterima dengan bangga hati, diterima dengan senang hati melihat dari kemungkinan yang akan terjadi beberapa tahun belakangan. Salah jengipun, saya sampun dipun tampi pengurus cabang NU Kebumen menika ngempalaken sedaya pengurusipun lan ingkang jelas menika gangsal menika saged terbentuk SPIAIN. Nah ingkang mekaten monggo kula namung ngelingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya amargi kula inggih kelebet tiyang ingkang nyam saking hasil buah SPIAIN monggo eling utawi monggo sami ana eling saora-orane saben bar subuh lan bar maghrib Fatihah ora ketang sepisan nggo wong-wong sing tahu berjuang memperjuangkan SPIAIN terutama saking para ulama Nahdlatul Ulama. Samping kalihipun dumateng kula lan panjenengan guru-guru kula lan panjenengan ingkang utaminipun sampun berjuang saking Perhimak nyuwun dumateng partai NU supados madegaken SPIAIN. Menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi menika jan anggenipun ngaturaken orang atur sing runtut ning sing penting mbok menawa intine bisa ditampi. Salajengipun nomor kali amargi kula lan panjenengan putra kula gadah anak panjenengan kagungan putra nyuwun pangapunten mbok menawa anakku sing mbok menawa kali panjenengan amargi anak kula niku kathah mung 14 nyuwun sewu kula mboten izin wong niku pembagian lan bagian nggih engko nek aku ngomong 14 sing 11 acarane ora trima. Lajeng sameneika nyuwun pangapunten kula pun gadah-gadah tigang dosa kali. Lah ingkang mekaten sapangerti panjenengan kok ketemu kalian anak monggo kula aturi jak anak kula supados gelem medhep maring Gusti Allah.
Amargi kula mangkon kepanggih kalian Bapak sinten nyuwun pangapunten piyambakipun wonten ing Batam kleres anak kula kalih ing Batam. Lan anak SPYN ugi wonten ing Batam. Lariman Batam lan wekdal niku lare gangsal binagi kula sedaya. Kula sampun kaping kalih dhateng Batam. Kula eling sepindah malih anakku teko mongi mbok karo anak-anak anak-anak SPYN ya bareng apa uripa bebrayan. Sapa ngerti dheweke luwih pinter timbangane utawa sabadike kono lebih pinter timbangane kanak kono luwih bodoh timbangane kanak ajaken aja masuk kelalen goleng ibadah salat salate aja tinggal syukur goleng macam-macaman bar mari bar subuh aja kelalen dikandikan khusus nggo guru menika ingkang kula paringaken perkara anakku arep dadi apa golek ode arep uli sepira kula mboten takon hasilnya kaya apa kula mboten takon gajian teman-teman kula mboten takon sing kepenak ora kepenak padha bae anak aku kuatir mbok aku rumangsa anakku kok gajiane gede terus karo bapak kaya iki anakku sing ora duwe karo bapak dadi mereka beda nyuwun pangapunten amargi kula nek kedawan-dawan watuke mandani medhek mila nyuwun pangapunten kula boten saged matur ingkang kathah lan boten saged matur ingkang runtut bilih wonten kesalanipun menika amargi kula piyambak ingkang budo lan kirang-kirang prayoga menika kula maturaken ingkang kathah-kathah semanten kemawon wallahu a'lam ila qawli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mungkin pangkat yang paling lengkap kula temen di antara bapak ibu semua sing sepindah jere sisa guru SPY yaiku lho nggih kelebet kula nggih sisa guru katane jenenge kata Pak sisa guru SPY kula kelebet terus murid SPY kula saya adalah murid SPY yang pertama ingkang astarubin padipun itu saya pernah diajar kemudian mengajar lalu alumni saya juga termasuk alumni tapi bukan 77 alumni yang pertama jadi paling niki kula apa saya sampaikan kemudian mungkin yang perlu diingat dari situasinya sejarah adanya atau peristiwa saat mengadakan SP nih jenengan tempatnya mboten ngalami kayak kucing boyong nek kula kayak kucing boyong pertama tempatnya terkadang idul-adul niku SPY terus campur kali PGA campur kali MTS terus pindah balik pengaring Padon Wonoyoso niku Pertelon geser malih terus tengaring Wakiah geser malih tengaring ala kae apa sing saniki nggih anu motor niku terus geser malih tengaring SMK kula kinten geser itu mila kula ngalami geser kaya kucing boleh kae jenengan mbok ngerti mboten. Nah untuk ini perlu kita syukuri bersama ternyata SPY masih ada perkembangan sampai dan perlu sedikit saya informasikan bahwa pada waktu saya jadi SPY itu SPY paling terkenal dalam sudut olahraga dalam bidang olahraga
7 kali berturut-turut SMP SLTA Kabupaten Kebumen mengadakan lomba sepak bola nomor 1 dipegang oleh SPY terus. Pak gurunya panjenengan Bapak Haji. Ternyata sekarang tidak bisa seperti dulu, namun mudah-mudahan pada sisi lain semuanya akan berkembang lebih baik dan lebih modal daripada sekarang. Nah, itu sedikit perkembangan, dan untuk itu saya tidak akan banyak karena mungkin waktu tidak banyak, hanya sedikit menginformasikan bahwa dulu SPY itu tempatnya tidak jek tapi pindah dan pernah menjadi juara umum pada waktu tahun saya, yaitu tahun sekitar tahun 80-an, itu selalu mendapat juara 1 pada bidang sepak bola olahraga. Semuanya terkalahkan 7 kali berturut-turut dipegang SPY juara 1. Nah, untuk ini saya mohon dengan hormat yang pertama kepada panitia pertemuan ini, mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekali, karena saya sudah mengalami mungkin ada beberapa kali pertemuan, ada alumni dulu tahun berapa yang dibimbing oleh ibunda siapa sudah ikut berdua, ternyata sekarang juga sudah tiada lagi. Mudah-mudahan untuk yang kali ini tidak hanya sekarang saja, tapi nanti akan ada pertemuan lain yang lebih membawa hikmah kepada kita semua. Dari saya kira-kira aja, kurang lebihnya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun acaranya ini adalah tukar pengalaman, tapi maju saya yang kedua ini untuk melanjutkan yang tadi. Jadi saya teringat tadi tersentak oleh tadi Bapak pasti ada undangannya. Memang alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dengan baik karena ada penyandang-penyandangnya yang terbesar, yaitu teman kita Ahyas, dulu sebagai juara satunya ya, anak yang terpintarnya di angkatan kita, Ahyas. Dia sekarang jabatannya sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama di Ambon, jabatan sekarang. Dan dia salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan doa mudah-mudahan acara ini sukses, alhamdulillah sukses hebat. Kemudian penyandang dana yang kedua yaitu Slamet Supriyadi yang sekarang masih terbaring sakit di Cianjur. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai salah satu pejabat di Dignas Cianjur dan Cianjur. Sekarang masih dalam keadaan sakit, mohon doanya mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesehatan. Jadi Slamet Supriyadi. Dan juga ada salam juga dari teman-teman yang dalam sekarang ini masih dalam keadaan sakit, yaitu Setiati Tambak Kabupaten. Rumahnya di belakang Puskesmas 2 Puring itu rumahnya. Jadi dia sekarang dalam keadaan sakit. Waktu itu saya mencarinya bersama Taryumi naik motor. Oh, Klirong ya. Sakitnya sih cuma sakit gigi, tapi sakit giginya keterlaluan itu. Kemudian juga Umi titik karena kerepotan beliau dia nitip salam kepada kita semua. Dan salam juga semua dari teman-teman yang belum sempat hadir. Seperti sebenarnya banyak yang mereka sudah berkontribusi untuk acara ini tapi tidak bisa hadir Sahidin di antaranya. Siapa lagi Mbak?
Sudah itu saja ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan kandung khususan Nabi khususan bayi khususan jami'in سيدنا خصوصا والشهداء في بلد كبر رحمهم الله الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين خصوصا في هذا وصلهم رحمة الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت إيماننا وسلامنا اللهم سلمنا من اللهم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تطلب الدين ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بنا اجتهد بنا كما استطاعت الملائكة بمتنا تجد لا خلق كما رسول من كل مكان واحد المسلم تدرسنا بالله من عدونا وعند ساكن مسلم قوم هجر السنة لا تنقطع بألف فيها لا قوة إلا بالله مزيمة ولا تنسب بألف لا قوة إلا بالله العظيم اللهم إن أحد أردني وجماعتنا بسوء من الجن والإنس والنفوس من باسل أو شيطان أو وسواس فلا تدخل بانتكاس وقلوبهم في وسواس وإذا هم في أفراط أو بهم نار إلا لا سهل ولا جبل يعقل في ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم لا تمنع في مقامنا ولا خبرته ولا عيب لنا سترته ولا هم ولا فرجته ولا كربا إلا كسرته ولا دولا إلا هديته ولا دين إلا بديته ولا عيبا إلا أغنيته ولا مطبع إلا خلده وقبته ولا صوت إلا رحمته وحبيته ولا فاسدا إلا كسرته ولا مريضا إلا سميته ولا غيبا إلا رددته ولا حجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا والانتهاء صلاح إلا قضيتها ويا سريها فإنك تهدي السبيل وتدعو الكثير وتدعو الفقير يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا يا رب العالمين ببركات ما قرنا وما ذكرناه وصلى الله وسلم على أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cukup